Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Real Madrid mengincar Roberto De Zerbi untuk menggantikan posisi Carlo Ancelotti. Sementara Chelsea menyiapkan dana besar untuk memboyong Khvicha Kvaratskhelia dari Napoli. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL di mana pertandingan antara Brazil dan Argentina berjalan ricuh dan memakan korban luka-luka. Masih dari kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan nih, ada Darwin Núñez yang menjadi bintang kemenangan Uruguay di laga menghadapi Bolivia. Timnas Argentina memetik poin berharga saat bertandang ke Stadion Maracana. Skuad La Albiceleste berhasil menekuk sang tuan rumah Brazil dengan keunggulan tipis 0-1. Satu-satunya gol Argentina dilesakan melalui Nicolas Otamendi pada menit ke-63. Laga ini sendiri sebenarnya sudah berjalan keras sejak peluit babak pertama dibunyikan. Hal itu bisa dibuktikan di mana Brazil mencatatkan 3 kartu kuning di babak pertama. Bahkan para supporter dari kedua tim terlibat kerusuhan dengan saling adu pukul di tribun stadion. Akibatnya beberapa orang harus mengalami luka-luka yang cukup serius. Gak cuma supporter, para pemain seperti Rodrigo dan Lionel Messi juga terlihat cekcok. Saat itu Rodrigo menyebut Messi adalah seorang pemain pengecut karena menggiring pemain keluar stadion. Messi pun menjawab dirinya bukanlah pengecut karena baru juara dunia. Timnas Uruguay kembali meraih kemenangan setelah mengalahkan Bolivia dengan 3 gol tanpa balas. Darwin Núñez menjadi bintang kemenangan dengan mencatatkan brace. Sedangkan 1 gol sisanya dicetak melalui gol bunuh diri dari Gabriel Villamil di menit ke-39. Kini Uruguay hanya terpaut 2 poin dari Argentina yang menduduki puncak klasemen zona CONMEBOL. Timnas Arab Saudi berhasil mengalahkan Yordania di kualifikasi Piala Dunia zona Asia dengan skor 0-2. Sedangkan Kuwait membuntuti Qatar di grup A setelah membabat habis Afghanistan dengan 4 gol tanpa balas. Timnas Arab Saudi meraup poin penuh setelah mengalahkan Yordania dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol tersebut dilesakan melalui brace dari Saleh Al-Shehri di menit ke-8 dan 30. Kemenangan ini memantapkan posisi Arab Saudi di puncak klasemen grup G dengan mengemas 6 poin. Timnas Kuwait berhasil mengalahkan Afghanistan dengan skor akhir 0-4. 4 gol Kuwait dilesakan lewat brace dari Shabib Al-Khaldi, Mohamed Daham, dan Adbi Saleh. Kini Kuwait menempel ketat Qatar di peringkat kedua klasemen grup A dengan meraih 3 poin. Kita beralih ke kabar rumor nih guys, ada Chelsea yang serius mendatangkan Khvicha Kvaratskhelia dengan bandrol selangit. Masih dari rumor transfer The Blues nih, mereka juga memimpin perburuan Victor Osimhen walaupun sudah punya Nicolas Jackson. Chelsea berambisi memperkuat lini serang dengan memantau Khvicha Kvaratskhelia. Mauricio Pochettino dirumorkan tertarik dengan kiprah sang pemain bersama Napoli. Pemain asal Georgia ini dinilai cocok menjadi senjata baru Chelsea di sisi sayap. Namun The Blues harus mengeluarkan biaya fantastis senilai 100 juta euro untuk merekrut Kvaratskhelia. Chelsea menjadi klub yang paling terdepan untuk menggait Victor Osimhen. Manajemen The Blues memang masih membutuhkan amunisi baru walaupun sudah punya Nicolas Jackson. Sebelumnya Osimhen menjadi incaran Arsenal dan Tottenham Hotspur yang juga menginginkan jasanya. Akan tetapi Napoli membanderol harga sang bomber dengan kisaran 100 juta euro. Arsenal tertarik untuk mendatangkan Florian Wirtz yang tampil gacor bersama Bayer Leverkusen. Selain mendatangkan pemain, The Gunners juga berencana melepas Fabio Vieira dengan status pemain pinjaman. Arsenal tertarik menggait Florian Wirtz yang sedang tampil moncer di Bundesliga. Pemain asal Jerman ini juga membawa Bayer Leverkusen memuncaki klasemen sementara. Namun The Gunners harus menyiapkan dana senilai 100 juta euro untuk menggait Wirtz. Arsenal justru berencana menukar Kai Havertz untuk mengurangi biaya transfer. Arsenal membuka opsi untuk melepas Fabio Vieira dengan status pemain pinjaman. Olympique Marseille menjadi klub terdepan untuk merekrut gelandang muda asal Portugal ini. Vieira sendiri kerap tampil apik saat dipercaya bermain oleh Mikel Arteta. Akan tapi di musim ini dirinya kesulitan untuk mendapatkan jam terbang reguler di skuad The Gunners.
Selanjutnya ada Real Madrid yang secara tiba-tiba mengincar Roberto De Zerbi sebagai pengganti Carlo Ancelotti. Bicara soal Real Madrid, rival mereka yaitu Barcelona juga nggak mau kalah dengan mengincar Thiago Alcantara untuk menggantikan posisi Gavi yang mengalami cedera. Real Madrid mengincar Roberto De Zerbi sebagai calon pelatih anyar pengganti Carlo Ancelotti. Pasalnya Don Carleto dirumorkan akan hengkang melatih timnas Brazil di musim depan. De Zerbi dinilai punya kualitas mumpuni sebagai entrenador baru Los Blancos. Manajemen Al Real juga terkesan dengan rekam jejak sang pelatih membina talenta muda Brighton. Real Madrid dikabarkan mengincar winger kanan Palmeiras yakni Estevão Willian. Sebelumnya pemain asal Brazil ini juga diminati oleh sang rival Real Madrid. Hanya saja Willian sendiri punya bandrol harga yang lumayan mahal. Palmeiras disebut baru akan melepas sang pemain dengan kisaran harga 60 juta euro. FC Barcelona membidik Thiago Alcantara untuk menggantikan posisi Gavi yang terkena cedera ACL. Pemain berusia 32 tahun ini dianggap layak menjadi solusi jangka pendek. Blaugrana yakin Thiago bisa ditebus dengan harga murah di bursa musim dingin. Pasalnya kontrak sang pemain bersama Liverpool akan berakhir pada musim panas tahun 2024. Next ada AC Milan yang berkemungkinan besar melepas Mike Maignan dengan membandrol harga senilai 60 juta euro. Di kabar penutup nih, ada Inter Milan yang mengincar Tomas Soucek dari West Ham United untuk menjadi pelapis Hakan Calhanoglu. AC Milan secara berani akan menjual Mike Maignan di bursa transfer musim panas. Kontrak baru Maignan bersama Rossoneri hingga saat ini masih belum menemui kata sepakat. Manajemen bakal melepas sang pemain seandainya gagal menawarkan kontrak anyar. Kabarnya AC Milan membandrol kiper asal Prancis ini senilai 60 juta euro. Inter Milan tertarik mendatangkan Tomas Soucek dari West Ham United. Gelandang bertahan asal Republik Ceko ini akan menjadi pelapis yang sempurna untuk Hakan Calhanoglu. Nerazzurri sendiri sebenarnya sudah mempunyai gelandang muda seperti Christian Aslani. Sayangnya pemain asal Albania itu masih belum bisa menunjukkan performa terbaiknya. Juventus bertindak cepat mengenai kabar hengkangnya Gleison Bremer. Bek tengah asal Brazil ini sebelumnya banyak diminati oleh sejumlah klub elit Eropa. Meskipun begitu, sang pemain gak berniat hengkang dan tetap setia bersama Juventus. Manajemen berencana akan menawarkan kontrak baru selama 1 tahun hingga 2028. Bayern Munchen tengah memantau bek sayap kanan Arsenal yakni Takehiro Tomiyasu. Manajemen di Rotterdam kemungkinan akan mengangkutnya ke Allianz pada musim panas nanti. Sayangnya niat tersebut gak mendapatkan restu dari sang pelatih Mikel Arteta. Pelatih asal Spanyol itu menganggap Tomiyasu masih menjadi pemain penting untuk skuad The Gunners. Bayern Munchen siapkan kontrak baru dengan gaji setara Harry Kane untuk Leroy Sané. Manajemen di Rotterdam ingin menjauhkan sang pemain dari incaran Manchester City dan Liverpool. Bayern khawatir Sané kepincut bergabung dengan salah satu dari kedua klub ini. Pasalnya pemain asal Jerman ini masih punya ambisi untuk kembali merumput di Liga Inggris. Napoli tengah memantau bintang muda Argentina yakni Pablo Solari. Penyerang muda River Plate itu diproyeksikan untuk menggantikan posisi Victor Osimhen yang diberitakan hengkang. Akan tapi Napoli harus bersaing dengan Juventus dan Valencia yang juga turut mengincarnya. Thomas Muller segera menepis rumor akan pensiun di akhir musim 2023-2024. Pasalnya kontrak sang pemain bersama Bayern Munchen akan habis di musim panas tahun depan. Muller bilang masih sanggup tampil di level tertinggi bersama di Rotterdam. Dirinya berharap dapat terus bermain untuk 1 atau 2 musim ke depan. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Muhammad Ilham. Seharusnya Ten Hag tidak buang De Gea, seharusnya De Gea jadi kapten. Gimana nih para fans MU? Apakah keputusan Ten Hag untuk lepas De Gea itu udah benar? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.